Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Acarofik Narawangsa. Saya berkuliah di UIN Raden Intan Lampung, Fakultas Usuluddin dan Studi Agama, Prodi Tasawuf Psikoterapi semester 4 kelas B. Di sini tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi mata kuliah Psikologi Sosial. Nah, pada video yang kedua ini saya akan mengangkat salah satu isu yang cukup marak terjadi baik secara dunia nyata maupun di sosial media, yaitu kasus FOMO. Nah, FOMO atau kepanjangannya yaitu Fear of Missing Out, adalah perasaan takut tertinggal sesuatu yang tren, menyenangkan, menguntungkan, atau penting yang dirasakan orang ketika melihat orang lain menikmati hal itu. Nah, salah satu kasus yang sedang hangat yang membuat sebagian orang menjadi FOMO adalah kripto, yaitu mata uang digital yang menggunakan sistem kriptografi. Nah, kasus ini hangat di kalangan anak-anak muda bahkan hingga ke dewasa. Nah, beberapa dari mereka ini berinvestasi pada mata uang kripto atau sistem kripto itu tadi tanpa mempelajari apa itu kripto, bagaimana sistemnya, sehingga mereka itu kebanyakan berakhir rugi karena mereka itu hanya untuk ikut-ikutan atau terburu-buru karena melihat orang lain. Nah, mereka ini rugi karena aset mereka yang telah mereka beli ini turun. Nah, kasus FOMO pada kripto ini dikategorikan ke teori perbandingan sosial atau social comparison oleh Festinger pada tahun 1954. Nah, ini menjelaskan di mana orang yang FOMO terhadap tren kripto karena melihat orang lain sukses secara finansial dengan kripto, sehingga itu mendorong mereka untuk ikut dalam investasi kripto karena dia itu merasa tertinggal dan tidak sekaya mereka. Ia merasa ada yang kurang pada dirinya. Jadi dia itu membandingkan diri dia dengan orang lain yang ikut pada tren kripto itu tadi. Dia membandingkan secara kondisi ekonomi dia dan gaya hidup dia dengan orang lain yang sukses pada investasi kripto ini. Nah, apa solusi yang bisa diterapkan pada orang-orang yang FOMO pada kripto ini? Nah, yaitu solusi yang dapat ditawarkan dalam kasus FOMO ini adalah self-regulation theory oleh Carver dan Shahar pada tahun 1981. Teori ini menjelaskan bahwa manusia mengatur perilaku mereka berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, dengan menyadari bahwa dorongan membeli kripto itu berasal dari emosi dan ego semata, bukan karena tujuan investasi yang rasional atau yang nyata atau yang masuk akal, yang jelas itu menghasilkan apa begitu. Ini dapat membuat orang itu dengan teori ini orang dapat menunda keputusan atau bahkan mengurungi niat mereka itu untuk bertindak gegabah atau membeli aset kripto itu tanpa pikir panjang, tanpa rencana yang matang. Dan ini dapat membuat mereka itu fokus kembali pada tujuan yang lebih masuk akal atau lebih nyata. Nah, Al-Quran juga memiliki pandangan terhadap kasus FOMO ini. Nah, contohnya ini dijelaskan dalam surat Al-Hadid ayat 20 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma al-hayatu ad-dunya illa mata'u al-ghurur. Yang artinya, dan kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Apa artinya? Ini menekankan bahwa segala sesuatu di dunia seperti ingin cepat kaya atau ikut-ikutan investasi tanpa ilmu itu hanyalah kesenangan yang menipu. Dia hanya menjual apa hasil dari orang-orang itu berinvestasi pada hal tersebut tanpa memberikan rencana atau langkah-langkah yang matang untuk bagaimana sukses dalam investasi kripto. Nah, begitu. Jadi mereka itu hanya menipu, tidak memberikan tujuan atau cita-cita yang asli. Nah, ada juga dalam pandangan hadis, yaitu berbunyi, la takunu imma'atan takuluna in ahsana an-nasu ahsana wa in zolamna walakin wattinu anfusakum in ahsana an-nasu ahtusinu wa in asa'um fala tazlimu. Yang artinya, janganlah kalian menjadi pengikut buta yang berkata, jika orang lain berbuat baik, kami ikut berbuat baik, dan jika mereka berbuat zolim, kami pun berbuat zolim. Tapi teguhkanlah diri kalian. Jika orang lain berbuat baik, kalian pun berbuat baik. Tetapi jika mereka berbuat zolim, janganlah kalian ikut berbuat zolim. Hadis riwayat Tirmizi. Sekian,
terima kasih. Bila ada kekurangan saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya tutup video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.